Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Dwi Siswanto dari SMP Ibnu Khaldun Kota Balikpapan. Pada hari ini akan mempersembahkan sebuah proyek 1 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga, dengan topik harmonisasi diri dengan alam, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Izinkan kami ingin menyampaikan beberapa tahap yang kami sampaikan bersama siswa-siswi yang melakukannya. Saksikan berikut ini. Balikpapan akan mengapresiasi proyek pertama kurikulum Merdeka dengan tema Membangun Jiwa dan Raga. Semoga bisa menginspirasi guru dan murid untuk proyek berikutnya, dan semoga semuanya menikmati video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada hari ini mari kita sama-sama mengerjakan proyek 1 dengan tema Membangun Jiwa dan Raga, yang pastinya ada beberapa tahapan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama akan disampaikan tentang ini ada latar belakang, ada tujuan dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan tugas, bagaimana melaksanakan penilaian, yang pastinya akan lebih rinci pada langkah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila SMP Ibnu Khaldun Balikpapan tentang adanya dampak globalisasi adanya HP, gadget, internet, dan iPhone bagi remaja. Perkenalkan, nama saya Kalista. Nama saya Nabila. Nama saya Yuliana. Dan kami beranggotakan Kalista, Yuliana, Ferdi, Noval, Billy, Haki, dan Salman, serta Nabila. Nomor 1, adanya IG. Dampak negatifnya yaitu adanya pornografi di bawah umur dan kecanduan pemakaian Instagram. Dampak positifnya bisa belajar secara online dan menyebarkan informasi positif. Dan solusinya, tidak boleh kecanduan pemakaian Instagram dan mampu menghentikan pemakaian. 2. Facebook. Dampak negatifnya adanya pornografi dan banyak gosip di Facebook. Dampak positifnya, menyebarkan info loker dan menyebarkan resep makanan. Solusinya, yang negatif diblokir dan yang tidak ditonton serta memilih yang positif saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan profil pelajar Pancasila SMP Ibnu Khaldun Balikpapan tentang globalisasi terhadap sikap dan perilaku remaja, yang beranggota Kalista, Yuliana, Ferdi, Noval, Billy, Haki, Salman, dan Nabila. Materi pertama, cara bicara, sikap sopan santun, perilaku, berpikir, olahraga. Yang pertama, cara berbicara kasar, jorok, jahat, dan menyindir. 2. Berbicara yang tidak bermanfaat. Dampak positif berbicara 1. Berbicara dengan baik dan benar. Solusi, tidak mencontoh cara bicara yang tidak baik, berbicara yang bermanfaat. 2. Sikap sopan santun. Dampak negatif, suka mencubit dan kekerasan. Dampak positif 1. Menaati peraturan sekolah dan rumah. Solusi, tidak mencontoh yang jelek, hormat kepada yang lebih tua dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan profil pelajar Pancasila SMP Ibnu Khaldun Balikpapan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beranggotakan 1. Kalista, 2. Yuliana, 3. Ferdi, 4. Noval, 5. Billy, 6. Haki, 7. Salman, 8. Nabila. Sifat-sifat Allah: 1. Wujud, 2. Qidam, 3. Kokoh, 4.
mukhalafatu lil hawadisi. 5. Yamunu binafsihi. 6. Wahdaniyah. 7. Qudrat. 8. Iradat. 9. Ilmun. 10. Hayat. Arti. 1. Ada. Pengertian. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. 2. Qidam. Terdahulu. Pengertian. Itu berarti Allah SWT terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Nabila, Yuliana, Ferdi, Haki, Noval, Billy, dan Kalista. Kami akan mempresentasikan tentang nama-nama Allah. Yang pertama, yang Maha Pengasih. Tindakan yang sesuainya adalah manusia membagi masker satwa dari solidaritas, membagi makanan kepada tetangga yang mengalami, dan membagi uang untuk anak yatim piatu serta menyantuni fakir miskin. Untuk hewan, angsa menjaga rumah mengajikannya, memberikan atau menirukan suara orang. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Lombok menghasilkan buahnya dipetik dan dijual. Menanam pohon mangga buahnya untuk dimakan dan dijual serta menghasilkan oksigen. Kedua, yang Maha Penyayang, manusia. Ibu dan ayah memberi makan yang sehat dan merawat anaknya dengan baik, mengajarkan mengaji, baca Al-Quran, dan mengajarkan anaknya membaca, berhitung, dan menulis, dan menyekolahkan anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menyadari eksistensi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nabila, Yuliana, Noval, Haki, Billy, Ferdi, dan Kalista akan menjelaskan motivasi positif buat remaja. 1. Aktivitas positif. 1. Mengaji. 2. Membantu orang tua. 3. Berolahraga. 4. Sholat 5 waktu. 5. Belajar dan mengerjakan tugas. Aktivitas negatif. 1. Mencuri uang orang lain. 2. Membantah orang tua. Sekian, terima kasih. Ibu yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan kepada orang dewasa maupun yang kecil. Solusi: tidak mencontoh yang jelek, hormat kepada yang lebih tua dari kita. 3. Perilaku. Dampak negatif. 1. Berlari-larian pada saat jam belajar. 2. Berperilaku sombong. 3. Berperilaku mengumpat. Dampak positif. 1. Berperilaku terpuji. 2. Berperilaku yang bermanfaat. Solusi: mencontoh perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku buruk. 4. Berpikir. 1. Suka berpikir negatif, pornografi. 2. Suka berpikir keji, kejam, sadis, jahat. Dampak positif. 1. Berpikir visioner ke masa depan. 2. Berpikir tingkat global. 3. Berpikir sampai di surga. Solusi: 1. Belajar sepanjang hayat. 2. Berpikir hingga mencapai cita-cita masa depan. 5. Olahraga. Dampak negatif. 1. Tidak menjalani olahraga sesuai instruksi. 2. Jarang olahraga,
Dampak positif: 1. Berolahraga. 2. Mencontoh kebiasaan atlet terkenal. 3. Menonton konten olahraga yang digemari atau disenangi. Solusi: 1. Semangat berolahraga. 2. Rutin menjalankan olahraga. 6. Aktivitas sekolah. Dampak negatif: 1. Mempunyai teman. 2. Melanggar aturan. 3. Mengejek teman. 4. Ribut di jam pelajaran. 5. Berkelahi. 6. Bolos sekolah. Dampak positif: 1. Belajar dengan giat dan mengerjakan PR. 2. Berteman dengan baik. 5. Mengadakan pengajian. Solusi: datang atau ikut pengajian, menjauhi teman yang tidak baik-baik di sekolah. 7. Aktivitas belajar. Dampak negatif: tidak mengerjakan tugas. 2. Tidak bertanya jika tidak mengerti. Dampak positif: 1. Belajar dengan giat dan mengerjakan tugas sekolah. 2. Tidak berisik. 3. Konsentrasi. Solusi: mengeluarkan teman yang berisik, memberi SP atau pengancaman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat lampu hias dari botol plastik. Mari kita siapkan bahan dan alatnya, yaitu fitting lampu gantung, korek, gunting, pen tembak, pistol lem, cat akrilik, botol bekas, dan lampu yang 5 watt. Caranya, pertama-tama potong bagian botol dari bagian bawahnya. Kedua, kita bolongin bagian tengahnya untuk masukin lampu fittingnya. Setelah kita bolongin, kita akan memotong bagian atas ini membuat zigzag. Lakukan semuanya berulang-ulang. Setelah dipotong seperti ini, kita akan membakar pinggirannya agar melengkung. Seperti ini kita buat sekelilingnya seperti itu juga. Setelah jadi seperti ini, kita akan buat lagi aksesorisnya bentuk daun seperti tadi. Lalu kita bakar ya teman-teman.
Nah, setelah seperti ini kita ambil lem tembaknya, ini kita lem sedikit saja, lalu tempel satu persatu di benang yang sudah kita tempel. Lakukan seterusnya seperti itu. Ini tinggal deh kita cat. Setelah itu kita pasang lampunya, lalu kita masukkan colokan seperti ini teman-teman. Dan inilah hasil daur ulang sampah botol plastik menjadi lampu hias. Ini mempunyai manfaat yaitu mengurangi sampah. Nih, setelah kita siram beberapa hari, dia menjadi subur kembali. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Maju. Maju. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Maju. Serong kanan. Kanan. Serong kiri. Serong kiri. Serong kiri. Balik kiri. Ya Allah. Apa sih emang ada di depanmu? Samping kanan. Samping kiri. Samping kanan. Samping kiri. Mundur. Maju. Istirahat cepat, gerak. Ya, tutup. Yang kedua bagaimana? Lebih banyak kesalahan atau masih banyak yang benar? Banyak apa? Konsentrasi. Kedua adalah percaya diri. Oke, lanjut. Sekarang permainan yang kedua. Tangkap balon air. Bisa kok belum masak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang menang kelompok 1. Kelompok tangan, semuanya. Aku cuma coba deh kamu begini mata. Ini. Pakai ada lagi sama. Aku dari baju jadi betul.
Ambil yang bekas, ambil. Buang di sana. Lipat. Oke. Wah, main kemudian dari sini kita langsung ke dalam ya. Dengan tebarannya langsung. Sabar Ini ya. tadi, finish. Oke, lanjut. Ayo kembali. Kembali. Ya. Oke. Sekarang tidak ada yang injak orang, tidak ada yang injak. Yang lain mana yang lain? Oke, lanjut. Soal terakhir. Kelima. Ya, siapa yang bisa hitung dengan bahasa Arab dari 1 sampai 5? Tepuk tangan. Kami para pemirsa. Salah satu tadi. Iya. Apa? Enggak, yang bulan tahun baru Hijriah itu berapa namanya? Muharram. Iya, nomor 1 Muharram itu tahun baru Hijriah. Oke, sekarang berkaitan dengan Pancasila. Ya. Sebutkan sila ketiga Pancasila. Indonesia. Ya, persatuan Indonesia. Soal kelima. Sebutkan sila kelima. Keadilan sosial. Ya, lanjut. Ya, betul. Sabar, lanjut. Soal yang ketiga sekarang. Sebutkan contoh pengamalan sila pertama. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mengaji. Masalah Ya. menghargai agama Tuhan. Sama-sama. Menghormati orang. Oke, lanjut. Soal yang keempat tentang Pancasila. Sebutkan contoh pengamalan dari sila kedua. Saling dalam. Ada lagi? Rela berkorban. Ayo sudah. Oke, tepuk tangan buat Kalista. Oke, lanjut sekarang. Pertanyaan terakhir tentang Pancasila. Sebutkan contoh sila keempat. Pengamalannya bagaimana? Angkat tangan. Pengamalan Ya, pengamalan Pancasila keempat. Isinya apa? Sila keempat. kerakyatan Ya, contohnya. Kalau di kelas apa di kelas? Terus, ke sana. Lapnya kasih sana, lapnya. Terus, yang cepat terus. Kali kamu ke lagi. Mundur. Ya, oke, berarti kelompok satu menang. Tepuk tangan. Sekarang kelompok satu lawan kelompok tiga. Ya, kelompok tiga di sini. Ya, lapnya sini, lapnya. Cepat kembali ke tempat. Yang lain kembali ke tempat. Kelompok tiga lawan kelompok satu. Kelompok tiga lawan kelompok satu. Kamu ngapain sih? Kamu sih. Ke belakang. Kelompok dua ke belakang. Kelompok tiga ke belakang. Oke. Ulang. Sama kali saya ke belakang. Ini dikasihkan
Oke, lagi satu balonnya. Oke. Oke, bentar Kang. Perhatikan. Tadi kelompok 1 yang menang ya. Kelompok yang ketiga dengan kelompok 1. Kedua. Ayo pegang lot ya. Yang satunya mana siapa? Kan 6. Mana satunya? Perempuannya mana satunya? Ya, perhatikan. Mundur. 2,5 meter, mundur lagi. Ya, mundur lagi. Yang ketiga mundur lagi. Mundur. Yang ketiga, perhatikan. Mundur lagi, yang ketiga, mundur lagi. Oke, perhatikan. Yuk, konsentrasi. Mobil balon, satu mobil Itu permainannya. Ya, kembali ke sini. Malasnya gue. Pak, kasih dikit aja, dikit Pak. Jangan, kita pendek. Serunya Pak. Serunya. Pak, segini. Bang, dilihat segini.
Berikut ini adalah lampiran-lampiran yang bisa saya tampilkan pada dokumen-dokumen serta kegiatan selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan dokumen yang sudah saya print tentang proyek 1 membangun jiwa dan raga dengan kolaborasi Dr. Andes Dwi Dosiswanto, Andi Suryani SAG, Hanisa, dan Arham SPD. Mata pelajaran PCOK, Pendidikan Agama Islam, Teknologi Informatika, Bahasa Indonesia. Dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2022-2023 di SMP Ibnu Khaldun, Kota Balikpapan. Pertama adalah dokumen proyek profil Pancasila oleh kelompok 1 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga fase D dengan topik harmonisasi diri dengan kehidupan alam, dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya berakhlak pada agama, berakhlak pada manusia, berakhlak pada alam. Latar belakang, kemudian ada tujuan proyek, kemudian ada ringkasan proyek. Dari ringkasan proyek di situ ada berisi tentang modul dan perangkat ajar. Dan berikutnya ini dokumennya termasuk alur dari persiapan. Nah, alur persiapan, kemudian tahap-tahap, tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menjelaskan tentang alur kegiatan yang dilaksanakan pada proyek 1. Selanjutnya, deskripsi dan tahapan proyek. Pada tahap 1 tentang pengarahan, kemudian tahap kedua, kemudian ada grafiknya, termasuk bagaimana asesmennya, kemudian tahap 3, tahap pelaksanaan, bagaimana merefleksikannya, kemudian contoh-contoh bagaimana sifat Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagaimana tindakan yang sesuai pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Kemudian penyayang itu manusia. Contoh ibu anak memberi makan yang sehat, merawat anaknya dengan baik, mengajarkan mengaji, membaca Al-Quran anaknya, dan sebagainya. Kemudian tahap-tahap berikutnya selalu ada pada tahap asesmen. Ya, selalu ini adalah tahap-tahap untuk dilakukan oleh proyek anak. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan dokumen yang sudah saya print tentang proyek 1 membangun jiwa dan raga dengan kolaborasi Dr. Andes Dwi Dosiswanto, Andi Suryani SAG, Hanisa,
dan Arham SPD. Mata pelajaran PCOK, Pendidikan Agama Islam, Teknologi Informatika, Bahasa Indonesia. Dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2022-2023 di SMP Ibnu Khaldun, Kota Balikpapan. Pertama adalah dokumen proyek profil Pancasila oleh kelompok 1 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga fase D dengan topik harmonisasi diri dengan kehidupan alam. Dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya berakhlak pada agama, berakhlak pada manusia, berakhlak pada alam. Latar belakang, kemudian ada tujuan proyek, kemudian ada ringkasan proyek. Dari ringkasan proyek di situ ada berisi tentang modul dan perangkat ajar. Dan berikutnya ini dokumennya termasuk alur dari persiapan. Nah, alur persiapan, kemudian tahap-tahap, tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menjelaskan tentang alur kegiatan yang dilaksanakan pada proyek 1. Selanjutnya, deskripsi dan tahapan proyek. Pada tahap 1 tentang pengarahan, kemudian tahap kedua, kemudian ada grafiknya, termasuk bagaimana asesmennya, kemudian tahap 3, tahap pelaksanaan, bagaimana merefleksikannya, kemudian contoh-contoh bagaimana sifat Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagaimana tindakan yang sesuai pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, kemudian Maha Penyayang itu manusia. Contoh ibu anak memberi makan yang sehat, merawat anaknya dengan baik, mengajarkan mengaji, membaca Al-Quran anaknya, dan sebagainya. Kemudian tahap-tahap berikutnya selalu ada pada tahap asesmen. Ya, selalu ini adalah tahap-tahap untuk dilakukan oleh proyek anak. Nah, ini selanjutnya perlu diketahui bahwa semua tahap berjumlah 24. Lanjut, ini adalah tahap ke-7 tentang memahami tanggung jawab diri pada sekitar. Nah, ini contohnya adalah jurnal Aku Benda Alam Semesta, dilakukan oleh grup 1. Barang bekas menjadi lampu hias proyeknya. Yang kedua adalah menyiram tanaman yang telah layu. Tahap ke-8 adalah aktualisasi kesadaran dalam perilaku diri, outbound. Ini adalah yang mengasihkan, menyenangkan, dan ramai. Macam-macam permainannya. 1, gerak berlawanan. Kedua adalah tangkap balon air. Ketiga, kuis cepat tepat. Keempat, injak bumi. Kelima, jaring laba-laba. Dan keenam, terakhir, olahraga senam irama maumere. Nah, ini adalah biogramnya. Kemudian ini adalah tabel rencana aksi. Nah, dan tahap-tahap berikutnya ada asesmen. Selanjutnya adalah aspek-aspek penilaian untuk siswa. Nah, ini ada aspek penilaiannya. Ada ranking siswanya. Kemudian ini aspek penilaian, aspek penilaian, aspek penilaian, aspek penilaian, aspek penilaian yang akan dinilai oleh guru pada masing-masing siswa. Kemudian ada tahapan bagaimana untuk melaksanakan persiapan lapangan. Kemudian pelaksanaan aksi, termasuk di sini adalah pembuatan laporan. Nah, ini yang penting, termasuk presentasi. Nah, selanjutnya terakhir adalah refleksi diri peserta didik. Selanjutnya adalah lampiran 1A tentang profil pelajar Pancasila SMP Ibnu Khaldun, tentang dampak globalisasi, adanya HP, gadget
internet, dan iPhone bagi remaja. Nah, ini jawaban dari siswa baik IG terhadap FB, YouTube, termasuk Twitter, TikTok. Nah, dampak negatifnya, dampak positifnya, dan solusinya. Ini adalah karya-karya siswa, termasuk dampak globalisasi terhadap sikap dan perilaku remaja. Ini karya siswa kelompok 1. Nah, ini karya siswa kelompok 1. Kemudian adalah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada wujud, qidam, baqo, muhalal fatul lil hafadisi, qiyamul binafsihi, wahdaniyah, qodrat, irodrat, ilmun, dan hayat. Ada 10 sifat-sifat Allah kelompok 1. Nah, kembali selanjutnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala dan tindakan yang sesuai. Allah yang Maha Pengasih, kemudian yang Maha Penyayang. Ini jawaban kelompok 1. Selanjutnya adalah tentang menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Contoh 1, tentang pernyataan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Yang ketiga, mengapa menjadi penting bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah motivasi positif buat remaja. Bagaimana aktivitas positifnya? Apa aktivitas negatifnya? Ini jawaban dari kelompok 1. Nah, selanjutnya ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sama seperti kelompok 1. Selanjutnya adalah ini yang berkaitan dengan ini adalah dokumentasi tentang daftar hadir. Daftar hadir siswa ketika konsolidasi tentang pembagian tugas kelompok. Nah, ini adalah daftar hadirnya. Kemudian ada pembahasan materi. Kemudian daftar hadir tentang latihan pengerjakan tugas. Kemudian berikutnya adalah daftar hadir proyek 1. Nah, ini tanggal 25 Agustus. Daftar hadir tanggal 1 September. Daftar hadir tanggal 8 September. Kemudian daftar hadir 14 September, 29 September. Nah, selanjutnya ini daftar hadir siswa. Selanjutnya adalah ini daftar permainan outbound, praktek bangunlah jiwa dan raga dengan macam-macam permainan. 1, gerak berlawanan. Kedua, tangkap balon air. Ketiga, kuis cepat tepat. Keempat, injak bumi. Kelima, jaring laba-laba. Keenam, senam maumere. Untuk gerak berlawanan, pemenangnya kelompok 1, poin 30. Untuk penilaian tangkap lempar bola air, pemenangnya adalah kelompok kedua. Kemudian untuk kuis cepat tepat, kelompok 1 juara grup, poin 10. Dengan nama siswa Kalista Juliana, Kalista Juliana Noval. Kemudian untuk permainan injak bumi, pemenangnya grup 2, poin 10. Selanjutnya permainan jaring laba-laba, pemenangnya grup 1, poin 10 dengan nama siswa Juliana. Kemudian ada Kalista, Noval, kemudian Haki, Ferdi, dan Nabila. Ya, ini adalah selanjutnya notulen rapat. Nah, ini notulen rapat dengan isi. Selanjutnya notulen koordinasi latihan senam maumere. Nah, ini notulen rapatnya. Nah, kemudian ini daftar hadir proyek guru yang hadir 5 orang. Ya, kemudian ini berita acaranya, tanda tangan ketua proyek, sekretaris, dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya notulen rapat selanjutnya. Nah,
ini notulen rapat tentang outbound. Ini tentang daftar hadir rencana outbound. Ya. Kemudian ini adalah berita acara rencana outbound. Selanjutnya notulen rapat untuk penutupan akhir kerja proyek. Nah, ini notulen rapatnya penutupan. Ditutup oleh Bu Kepala Sekolah Ibu Haja Surati. Kemudian ini berita acara penutupan Senin 31 Oktober 2022. Tanda tangan Ketua Proyek, Sekretaris Proyek, dan Kepala Sekolah SMP Ibnu Khaldun Ibu Haja Surati MPD. Selanjutnya adalah lembar 1 refleksi diri peserta didik. Nama Kalista Regina Maheswari, kelas 7. Wah, ini jawaban dari refleksinya. Kemudian lembar kedua Yuliana Anggraini, kelas 7. Berikut jawabannya. Ya, dampak globalisasi terhadap sikap dan perilaku. Nah, kemudian ada refleksi diri peserta didik Nabila Febri Nurdianti, Nabila Putri Nurjani. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya adalah daftar nilai proyek. Nah, ini daftar nilai proyek dari penilaian guru-guru. Nah, ini nama-nama siswa beserta aspek-aspek penilaiannya dan beserta nilai-nilainya. Ini juga daftar nilai proyek dari guru yang menilai siswa terhadap aspek penilaiannya. Selanjutnya ini juga aspek penilaian selanjutnya untuk sumatif kelompok. Selanjutnya ada penilaian sumatif kelompok lagi siswa dan aspek-aspek penilaiannya. Nah, terakhir aspek penilaian yang dinilai sumatif kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Yuli, Nabila, Kalista, Noval, Haki, dan Ferdi dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga dengan topik harmonisasi diri dengan alam, dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tahap permainan outbound. 1. Permainan lawan arah. Saat kita bermain, kita membutuhkan konsentrasi yang mendalam. Jika tidak, kita akan salah-salah arah dalam permainan ini. Permainan ini sungguh-sungguh seru dan mudah jika kita konsentrasi. Kedua, permainan lempar bola air. Dalam permainan ini kita membutuhkan konsentrasi serta kecepatan dalam bermain, serta kecerdasan dalam berpikir agar tidak gagal dalam bermain. Ketiga, injak bumi. Dalam permainan ini, kita butuh percaya diri untuk bernyanyi sambil berjoget mengelilingi koran. Dan kita butuh ketangkasan cepat bergerak sesuai yang diarahkan, serta kita butuh kerjasama dan keseimbangan. Permainan ini adalah permainan yang sangat sulit bagi kelompok kita, tetapi kita juga butuh percaya diri yang kuat. 4. Permainan kuis cepat. Dalam permainan ini kita butuh kepintaran dan kecerdasan serta kesabaran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita juga perlu dalam kecepatan berpikir serta menjawabnya. 5. Permainan jaring laba-laba. Dalam permainan-permainan ini, kita butuh kecepatan, kelincahan, serta pemikiran yang cerdas untuk melompati tali tanpa menyentuh atau tersentuh tali tersebut. Dan kita juga membutuhkan percaya diri serta kerjasama untuk menyelesaikan permainan ini. 6. Senam momere. Dalam senam momere kita membutuhkan konsentrasi serta penghafalan senam ini, serta kita juga membutuhkan percaya diri dan sungguh-sungguh dalam senam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Nama saya Kalista Regina Maheswari, kelas 7.
Nomor 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek membangun jiwa dan raga. Pertama, tentang dampak globalisasi adanya HP, gadget, internet. Kedua, dampak globalisasi sikap dan perilaku remaja, serta sifat-sifat aula dan juga outbound. Kedua, dari semua topik yang telah kamu pelajari selama proyek, yang mana menjadi topik favorit dan paling sulit dipahami bagi kamu dan mengapa? Jawabannya adalah outbound yang bermain jaring laba-laba, karena ada dari salah satu kelompok kami tidak bisa melompat dan cedera pada permainan. Ketiga, apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti topik harmonisasi diri dengan kehidupan? Jawabannya, membuat barang bekas menjadi lampu hias. Tantangannya yaitu kita membutuhkan kreativitas diri serta dana yang banyak. Keempat, apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Jawabannya, tentang dampak globalisasi adanya dampak positif dan negatif dengan sikap dan sopan santun serta berbicara dan perilaku dan aktivitas sekolah. Kelima, apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan ini? Jawabannya adalah 95. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Nama saya Nabila Putri Nurdani dari kelas 7. 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek membangun jiwa dan raga. 1. Motivasi positif terhadap remaja. 2. Membuat barang bekas menjadi lampu hias. 3. Menyiram tanaman yang layu. 2. Dari mana dari semua topik yang telah kamu pelajari selama proyek yang mana menjadi topik favorit dan paling sulit dipahami bagi kamu? Mengapa? Melempar balon air, karena ada salah satu dari kelompok lain melempar balon air hingga pecah dan membuat baju salah satu kawan kita basah. 3. Apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti topik harmonisasi diri dan dengan kehidupan? Tanaman yang layu menunggu tumbuh kembali butuh kesabaran dan perlu pupuk. 4. Apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Dampak negatif dan positif globalisasi, HP, gadget, dan internet. 5. Apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan ini? 80. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni proyek 1. Menyenangkan, diulangi lagi, dan dikembangkan. Pada proyek 1 ini menyenangkan dan sungguh memuaskan. Proyek 1 ini sangat seru dan harus dilanjutkan. Proyek kali ini sangat menyenangkan dan kerjasama yang hebat.